Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah, kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang mulia. Mudah-mudahan dosa-dosa diampuni, mudah-mudahan semua dirahmati, mudah-mudahan segala hajat disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab An-Nasaih Diniyah karya Qutbid Da'wah wal Irsyad Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau berkata, qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yanbaghi li sahibil Qur'an an yu'rafa bilaylihi idhin nasu naimun wa binaharihi idhin nasu muftirun wa bihusnihi idhin nasu yafrahun wa bibukaihi idhin nasu yadhakun wa bisamtihi idhin nasu yakhudun wa bi khusyu'ihi idhin nas yakhtalun. Intaha. Berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, seharusnya bagi orang yang menghafal Al-Quran, dia harus dikenal qiyamul lail di saat manusia itu tertidur. Seharusnya bagi penghafal Al-Quran dikenal dengan puasanya, puasa sunnahnya. Idhin nasu muftirun, ketika manusia meninggalkan puasa sunnah. Sudah seharusnya bagi orang penghafal Al-Quran dikenal dengan sedihnya dia karena tidak mengetahui nasib nanti di akhirat seperti apa. Idhin nasu yafrahun, ketika manusia banyak yang senang-senang, seakan-akan sudah pasti masuk surga. Sudah seharusnya bagi penghafal Al-Quran dikenal dengan banyak nangis ketika manusia banyak yang tertawa. Sudah seharusnya bagi penghafal Al-Quran dia itu banyak diam dan tidak ikut campur ketika banyak manusia itu ngomong macam-macam padahal bukan bidangnya. Politik melok politik, ya, urusan hewan yo melok ngomong masalah hewan, masalah pertanian melok ngomong pertanian. Ya, walaupun bahas masalah terbang ke bulan dibahas sama orang, padahal tidak roh apa-apa. Nah, penghafal Al-Quran tidak boleh seperti orang awam begitu, harus banyak diam. Dan sudah seharusnya bagi penghafal Al-Quran dikenal dengan khusyuknya dia, tenangnya dia. Idhin nas yakhtalun, ketika banyak manusia itu ya tidak tenang, tidak khusyuk. Ini perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini diartikan oleh pengarang kitab ini, Habib Abdullah Al-Haddad. Artinya, seharusnya bagi penghafal Al-Quran itu harus menjadi manusia-manusia yang beda dengan manusia secara umum. Manusia secara umum seperti apa, penghafal Al-Quran tidak boleh sama seperti itu. Maka cara berbeda dengan orang awam bagaimana? Yaitu dengan ziyadatit tashmir fi ta'atillah. Semangatnya lebih besar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya supaya beda dengan orang awam bagaimana? Kathratil musara'ah fil khairat. Ya, kalau ada kebaikan-kebaikan, dia adalah orang yang pertama yang gabung, yang menghadiri. Itu menghafal Al-Quran namanya. Ya, bukan menghafal Al-Quran, ada satu kebaikan, orang lain mendahului, penghafal Al-Qurannya tekoy telat. Ya, atau sholat berjamaah softnya di belakang.
orang awamnya di depan. Nah, ini terbalik. Dengan apa penghafal Al-Quran ini terbedakan dengan orang awam? Syiddatil ihtiras minal ghaflah, sangat ya perhatian dalam menjaga diri supaya tidak lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kumpulan-kumpulan yang melalaikan, dia tidak gabung di situ. Kalau orang awam gabung di situ masih maklum, masuk akal. Ini hafal Quran kok gabung di situ, melok-melok jagongan di situ ya. Wa kamalil khasyah, dan penghafal Al-Quran itu sempurna rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya, makna daripada kalam Abdullah bin Mas'ud, yaitu penghafal Al-Quran harus beda dengan manusia secara umum. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu aidan, Abdullah bin Mas'ud sahabat ini juga pernah berkata begini, nazalal Qur'an liyu'mala bihi. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diamalkan, dipraktekkan isinya. Fattakhadtum dirasatahu amala, tapi zaman sekarang, kata Abdullah bin Mas'ud, Al-Quran ini diajarkan kepada yang lain, tujuannya dibuat profesi, jaluk bayaran. Ya, tak ajari kon Quran tapi bayar loh ya, tidak gratis. Ya. Kalau dulu Al-Quran ini diturunkan, diajarkan supaya sama-sama mengamalkan. Kalau sekarang kadang yang ngajarkan tidak mengamalkan. Justru Al-Quran diajarkan kepada orang lain, tujuannya supaya dapat uang. Wis iku tok wis. Dia jauh daripada taat, ya, rutin melakukan maksiat. Ngajar Quran. Tujuannya apa terus itu? Hafal Quran, ngajar Quran, tujuannya apa? Tujuannya uang. Ya. Siapa beb buka toko sepi. Ya. Alhamdulillah biyen mondok hafal Quran wis lek ana jus-jusan melok ya, masih oleh 50.000 ndak apa-apa. Ya kalau dihadiahi sama orangnya tidak masalah, yang penting kita jadi orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Harus beda dengan orang awam, umumnya manusia. Perkara nanti dihadiahi sama orang ya kita terima, selesai. Bukan kita jadikan profesi, kemudian kita tidak mengamalkan Al-Quran. Nah, ini keliru. Kalau ada orang seperti itu, berarti prediksi sahabat Abdullah bin Mas'ud ini benar, berarti ono ngono-ngono model ngono itu ya. Fa ammal qari al-mukhallidil ghafil alladzi la ya'mal bil Qur'an. Adapun orang yang hafal Al-Qur'an, perlu diketahui ya, yang hafal Al-Qur'an ini bukan orang muslim tok. Non muslim itu hafal Qur'an. Tujuannya apa? Nyari kesalahan. Nyari kesalahan ayat-ayat Al-Qur'an. Hafal mereka, surat-surat hafal semua. Jadi penghafal Al-Qur'an ojo bangga, non muslim ono sing hafal, luwe ceket hafalane. Yang penting itu mengamalkan isinya. Hafal ngamalo isi itu luar biasa itu. Ya, tinggi derajatnya. Adapun yang hafal Al-Qur'an tapi dia orang yang lalai, tidak mengamalkan isi Al-Qur'an, ada perintah-perintah dia tidak menjalankan. Hafal Quran tapi tidak sholat subuh. Hafal Quran meninggalkan sholat isya misalnya. Ya. Hafal Quran siang Ramadan kumpul sama istrinya karena syahwat, nafsunya dituruti. Wala yanzajir bizawajiri. Ketika ada larangan-larangan, dia tidak menahan diri supaya tidak melakukan pelanggaran. Justru hafal Quran tapi ngelanggar. Sudah tahu melihat perempuan yang bukan muhrimnya itu haram, kok iki hafal Quran delok wong wedok. Ya, lulusan pondok mana? Kerjaane ngelihati perempuan-perempuan di jalan. Wala yaqifu inda hududih, padahal sudah ada batasan-batasan dari Allah, dia melampaui batas syariat. Faqad waradat fi dzammihi al-akhbar. Yang seperti ini, penghafal Quran yang model seperti ini dicela oleh Nabi sallallahu alaihi
Bahkan banyak ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam, pernah Nabi bersabda, Iqra'il Qur'an manahaka fa illam yanhaka falasta taqra'uh. Bacalah Al-Qur'an, apalkan itu Al-Qur'an. Di situ ada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Larangan-larangan ada di situ. Fa illam yanhaka, tapi kalau kamu baca apal Qur'an tapi tetap menjalankan larangan Allah, berarti kamu seperti orang yang tidak baca, tidak apal sama sekali. Ya, apal tapi dianggap tidak moco, tapi dianggap tidak moco. Lah ya apa? Ngelanggar terus. Ya, ngelanggar terus. Loh, saya apal Quran. Tidak. Menurut Nabi kamu tidak apal Quran. Kenapa? Maksiat ya. Saya baca Al-Quran. Tidak, kamu tidak baca. Tidak pernah kamu baca Al-Quran. Kenapa? Maksiatnya lanjut sampai sekarang. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW juga bersabda, man ja'alal qur'ana amamahu, barang siapa yang menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu di depannya dia, ya, dijadikan imam, dimeloi Al-Quran ini, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran itu nanti akan menuntun dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Moco, perintahnya diikuti, moco, larangannya dijauhi. Jadi Al-Quran itu di depannya dia terus, ngikuti belakangnya Al-Quran. Kalau Al-Quran kemana dia ikut, tidak pernah belok daripada ayat Al-Quran. Nanti Al-Quran yang akan menyampaikan dia ke surga Allah Subhanahu. Wa man ja'alahu wara'a dhahri, barang siapa yang menjadikan Al-Quran ada di belakang punggungnya, apal Quran, moco Quran, tapi Al-Quran ini diburi, tidak direken. Dia jalan sesuai syahwatnya, nafsune, sing enak-enak dilakoni walaupun haram, sing abot-abot ditinggal walaupun wajib. Loh, padahal Al-Quran sopo ae Quran, saya punya jalan sendiri. Maka saqahu ilan nar, nanti di hari kebangkitan Al-Quran di belakang itu akan mendorong dia masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadzu billah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, an-naru ila fasaqatil qurra asra'u minha ila abadatil awthan. Nanti ketika dibangkitkan oleh Allah, orang-orang yang melanggar, orang-orang yang tidak patuh kepada Allah itu macam-macam penyebabnya. Ya, ono sing maksiat kecil, ada yang maksiat besar, melakukan dosa besar. Ya, ada yang kurang ajar sama orang tua, misalnya, ya, ada yang memutus tali silaturahmi, ya, macam-macam, ada yang tidak bayar zakat, ada. Dosanya macam-macam itu orang-orang. Juga termasuk orang-orang yang menyembah patung, syirik, tidak mau menyembah Allah, tidak mau menyembah Allah. Termasuk ada orang-orang yang membaca Al-Quran atau apal Al-Quran tapi dia orang fasik, oleh apal itu tapi tidak nurut ambil Al-Quran. Itu kata Nabi SAW, api neraka itu lebih cepat menyambar kepada penghafal Al-Quran yang fasik ketimbang nyambar orang-orang yang menyembah berhala. Ya, yeah. Kalau secara akal tidak ada dosa yang lebih besar daripada mensekutukan Allah, daripada kufur, kafir terhadap Allah, ya, syirik, mensekutukan Allah. Tidak ada yang lebih besar. Tapi kata Nabi, neraka itu akan ngincer orang-orang yang menghafal Al-Quran tapi dia orang fasik, ketimbang ngincer orang-orang yang nyembah patung-patung itu. Itu sahabat, ya, Nabi pernah menjelaskan di riwayat yang lain, kok bisa seperti itu, ya, padahal kami ini orang Islam. Maka dijawab nanti di hari kebangkitan, tidak sama orang yang melanggar tapi dia punya ilmu dengan orang yang melanggar dia tidak punya ilmu. Mungkin orang-orang yang menyembah berhala itu karena ngikuti nenek moyangnya, tak ngerti apa-apa, lahir keluarganya seperti itu.
Tapi ini apal Quran, tahu maknanya Al-Quran, maksiat, ini lebih parah ini. Sudah tahu peraturan, sengaja melanggar ini. Nauzubillah min dzalik. Warada anal Quran gharibun fi jawfi dhalim. Wa annahu kam min qari'in yaqra'ul Quran wal Qur'anu yal'anuh. Ya. Dikatakan bahwa Al-Quran itu gharib, tidak dikenal, asing, ada di hati orang yang zalim. Berarti penghafal Al-Quran itu bisa dikatakan zalim. Ya, walaupun hafal Quran. Kenapa? Karena Qurannya tidak dikenal, walaupun hafal ini. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi Quran melaknat dia. Lisannya mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, melafadzkan, tapi Al-Quran melaknat dia. Kenapa? Karena dia selalu mukhalafah, selalu melanggar apa yang ada di dalam Al-Quran. Amalnya dia, perbuatannya dia setiap hari tidak sesuai sama sekali dengan apa yang diajak oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran ini melaknat orang tersebut. Wa balagana annahu yu'maru bi unasin min hamalatil Qur'an ilan nar qabla abadatil asnam. Telah sampai penjelasan bahwa nanti ada orang-orang menghafal Al-Quran yang digeret ke neraka, dimasukkan ke neraka duluan ketimbang penyembah berhala. Ini yang kita katakan tadi itu. Maka mereka protes nanti ketika mau dimasukkan ke neraka. Ya, bagaimana kami duluan yang dimasukkan ke neraka? Padahal mereka ini dosanya lebih besar. Ya, menyembah patung. Maka dikatakan nanti laisa man ya'rifu kaman la ya'rif. Tak sama orang yang melanggar, dia punya ilmu, tahu aturan, tetap melanggar. Tidak sama dengan orang yang tidak tahu ilmu, dia melanggar. Lebih parah ente, hafal Quran tapi maksiat, melanggar. Wa fi ba'dil athar anna qari al-Quran idza raqibal ma'asi yunadihi al-Quran fi jawfihi aina zawajiri. Aina gawari'i, aina mawa'idhi. Dikatakan penghafal Al-Quran itu, jika dia melakukan satu maksiat di satu hari, maka Al-Quran yang ada di hatinya itu mengingatkan, ya, mengingatkan dia. Ya, kalau wis ahli maksiat tak kerungu, ya, suarane Quran tak kerungu. Quran itu ngomong sama dia dalam hatinya. Mana larangan-laranganku yang kamu hafal, kok tetap dilakoni begitu? Ya, mana ancaman-ancamanku yang ada di dalam Al-Quran yang ente baca, yang ente hafal, kok ente tidak takut, kok tetap melanggar? Ya, mana peringatan-peringatanku, kata Al-Quran. Ente kan tahu peringatan-peringatan itu, kenapa kok tetap istiqomah maksiat? Ya, ya karena dia hatinya dikotori dengan maksiat, ya tidak mendengar ya hal-hal yang seperti ini yang ada dalam hatinya. Wa qala Maimun bin Mahran rahimahullah ta'ala, inna ahadahum yaqra'ul Qur'an wa huwa yal'anu nafsuh. Ada orang hafal Quran, baca Al-Quran, tapi dia melaknat dirinya sendiri. Loh, kok bisa katanya? Iya, dia membaca di dalam Al-Quran, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, maka kami jadikan laknat Allah itu tersampaikan kepada orang-orang yang tukang bohong. Ternyata yang baca dia termasuk tukang bohong, berarti dia melaknat dirinya sendiri. Ala la'natullahi 'alal zalimin, ketahuilah bahwa laknat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang zalim. Sing apal, sing maca iki ayat ini, dia zalim, melakukan zaliman. Loh, berarti kan dia melaknat dirinya sendiri. Ya. Yeah. Dia melaknat dirinya sendiri. Wa fil hadis, di dalam satu hadis, innal munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an masalahu masalur raihanah rihuha thayyib wa ta'muha mur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan. Orang munafik sing hafal Quran itu, kalau sudah dia melantunkan Al-Quran, permisalannya seperti raihanah, ada tanaman baunya wangi kalau dihirup dari luar. Ya, tapi kalau dimakan daunnya, dalamnya itu pahit tak karuan, wis. Ya, muntah. Jadi dari luar bagus, ya pakaiannya putih-putih, pecinya putih, nggih serban.
Ya tangane nutup telinga, ndase ngene-ngene misalnya. Enak moco, tapi ahli maksiat ternyata. Oleh gaya itu, teko luar itu. Ya, seperti tanaman tadi itu, wangi tapi ternyata dalamnya pahit. Lek dek ngarepe wong malaikat. Tapi ketika ada orang lihat film porno, apal Quran. Rutin mana? Lihatnya ya. Ini perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi aidan anna aqwaman yaqra'una al-Qur'an kama unzil. Ada orang-orang yang baca Quran itu seakan-akan Quran baru turun hari itu, saking enaknya. Enak suaranya ya. Tak pernah saya ngelihat korek seperti ini. Ya. Wa annahu la yujawiz taraqihim, tapi ketahuilah lafaz-lafaz Al-Qur'an itu hanya di mulut saja, tidak sampai ke dalam. Yamruquna minal Islam, dia keluar daripada agama Islam sebagaimana anak panah itu melesat dari busurnya, saking cepeti. Ya. Wah, ini bahaya ini ya. Nas'alullah ta'ala al-lutfa wal afiyah. Kita mohon kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan taufik, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berpegang dengan kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa taala, memahami ya, mengetahui isi daripada Al-Qur'an dan bisa mengamalkan apa yang diarahkan oleh Al-Qur'an, dan mudah-mudahan husnul khatimah, husnul akibah, akhir yang baik di dalam perkara kita semuanya, lana bagi kita, wali ahbabina, orang-orang yang kita cintai, walil muslimin, dan orang-orang muslim secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.